Banyak sekali kasus kriminal yang sangat-sangat sulit dipecahkan sama polisi. Salah satunya adalah kasus The Idaho 4, yaitu kasus misteri kematian 4 mahasiswa di Idaho. Di kasus ini tuh polisi susah banget menemukan pelakunya dan cerita dibalik dari kriminalitas ini sebenarnya apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba ada orang pintar yang berhasil memecahkan misteri di balik kasus ini. Apakah orang pintar ini benar-benar berhasil menemukan siapa pembunuhnya? Tentu tidak! Jadi buat kamu yang nonton, kali ini gue bakal ngebahas sebuah kisah unik, padahal ini kisah pilu gitu. Tapi kayak, ngapain sih nih orang? Jadi tuh ada kayak cenayang gitu, ngakunya orang pinter, yang katanya berhasil memecahkan kasus pembunuhan di Amerika yang terbesar pada tahun ini, yaitu adalah The Idaho 4, yang dimana 4 mahasiswa itu dinyatakan meninggal dan sampai sekarang nggak tahu gitu siapa pelakunya dan apa motif pelakunya. Dan tentu saja kalau manusia normal lainnya sih memecahkannya dengan mencari bukti, mencari saksi, mencari rekaman CCTV, mencari relasi hubungan antar manusia, ini temennya siapa, kemana kemarin, terus ini pacarnya siapa, bagaimana orang tuanya, dan lain-lainnya. Dan tiba-tiba ada TikToker yang katanya mengaku orang pintar, orang yang beda gitu, cenayang gitu, yang tahu ternyata pembunuhnya itu udah ditemukan sama dia. Katanya sih dia pakai kartu tarot, dan di kartu tarot itu katanya selalu aja menunjukkan bahwa ini adalah tentang history gitu. Jadi ada hubungannya dengan sejarah. Kita pikir adalah sejarah tentang bagaimana relasi mereka atau apa yang terjadi sama mereka di kampus. Ternyata bukan, maksudnya dia adalah dosen sejarah. Gue kira akan meminta polisi untuk menggali lebih dalam tentang masa lalu korban, tapi ternyata udah nunjuk orang. Pokoknya cari dosen sejarah di kampus terdekat, itulah pelakunya. Ini beneran, gue gak bercanda. Dia bukan lagi pakai kayak semacam apa ya, tebak-tebakan. Kalau kalian tahu ya, tipikal orang yang ngakunya pinter, mereka tuh selalu memberikan jawaban-jawaban yang ngambang gitu, biar kalau misalnya salah ya nggak salah-salah amat, dan kalau misalnya bener ya bisa dimirip-miripin. Nah kalau dia ini bukan main aman lagi, dia main apa gue nggak tahu deh. Langsung nuduh pokoknya pelakunya adalah profesor yang ngajar jurusan sejarah di kampus terdekat dari TKP. Disebutlah sama dia Ibu Rebecca pelakunya. Berdasarkan apa tuduhannya? Berdasarkan tarot dia. Ini masalahnya, ini TikToker yang nonton videonya bukan 1-2 orang, tapi jutaan. Makanya si profesornya sendiri, si Rebecca itu tiba-tiba jadi kayak mulai tuh dikomenin lah Instagramnya. Ya biasalah serangan-serangan cyber para netizen yang ngakunya paling bijak, paling baik, paling ramah, paling skeptis, dan paling mau beda informasi dulu. Dan tentu saja Profesor Rebecca risih dong, kayak, woi kok gue difitnah nih gitu loh. Disomasi lah itu si cenayang TikTok. Dan respon cenayang TikTok gimana? Surat somasinya katanya dipakai buat lap pantat. Because it's the man letter Rebecca Schofield attorney sent me by the tissue so I can wipe my. Ini gak main-main loh, udah disomasi dan nantangin gitu ini cenayang. Aneh banget, kayak why? Kenapa lu ada masalah apa sih? Ini kayaknya bukan masalah traffic lagi deh, bukan masalah pengen viral, pengen terkenal deh. Ini udah masalah ini deh. Sakit yang di sini nih kayaknya. Ini bukannya dia berhenti gitu ya, bukannya dia baca surat somasi dengan baik-baik terus diikuti gitu, atau minimal merenung dulu gitu, merefleksikan semua. Dibikin banyak video lagi tentang hal ini, di milking nih konten tebak-tebakan pembunuhan dia sampai ratusan video. Ya gimana Profesor Rebecca yang dituduh nggak kesel, udah dikasih somasi, bukannya berhenti, bukannya tobat, lu bikin hal-hal nyari traffic viral kayak gini malah di milking gila-gilaan. Ya dilanjutin lah ke jalur hukum. Dan ini hal yang paling gue sebelin ya, kok bisa terjadi gitu. Gara-gara trending, gara-gara banyak orang ngomongin gitu loh, gara-gara viewers dia jutaan, akhirnya polisi beneran ngecek ini profesor. Dan apakah para polisi Amerika ini menemukan gitu sedikit bukti atau sedikit apa ya, apapun lah yang ngebuat profesor ini tuh layak untuk dicurigai gitu? Ya tentu saja tidak. Bahkan profesor ini pada saat kejadian perkara itu nggak lagi di state Idaho itu, dia entah lagi di mana, dia lagi keluar state, lagi keluar kota. Alibinya kuat banget ya. Ya iyalah, ngapain juga sampai dicek gara-gara cenayang ngomong ini orang mencurigakan karena tarotnya bilang ini orang yang melakukan gitu. Ngapain juga dicek? Gimana sih polisi Amerika? Masa ngeceknya pas viral? Berminggu-minggu berlalu si cenayang milking banyak video lagi, terus akhirnya ya profesor yang udah kesel makin mantap untuk meneruskan ini ke jalur hukum, dan tiba-tiba di tengah jalan polisi menetapkan salah satu tersangka. Dan tentu saja tersangkanya bukan profesor, tapi orang ini. Apakah si cenayang diam? Apakah si cenayang tobat? Apakah si cenayang sadar gitu kalau
selama ini dia itu telah menuduh buta, melakukan fitnah sama seseorang. Oh enggak, dia yakin kalau dia itu benar. Menurut dia tuh dia dikirim sama Yang Maha Kuasa pada misi ini gitu, untuk membenarkan bahwa polisi itu salah tangkap. Yang harus ditangkap polisi itu si profesor ini. Karena dia yakin banget gitu, ada yang ngomong sama dia, ada yang bisikin dia gitu. This is exactly why when I said I was chosen for this or I was sent for this and that God sent me on a mission to help with this case. Men, kenapa dia nggak segera ditangkap sih? Nih ya minimal ini Cenayang ditangkap dulu gitu. Kacau bener. Dan setelah itu pun akhirnya si Cenayang ini masuk ke proses pengadilan. Dan pada saat ditanya, kenapa kamu kok bikin fitnah-fitnah kayak gini? Ini kan nggak boleh gitu, lu melanggar peraturan gitu, memfitnah orang. Dan si Cenayang menjawab, ya ini misi yang dibisikkan ke saya. Lagian ini kan First Amendment. Iya, First Amendment. Buat yang belum tahu, First Amendment di Amerika itu kayak semacam apa ya? Kayak semacam dasar negara mereka untuk melindungi hak berbicara, kebebasan berbicara masyarakat di Amerika. Kebebasan bicara lu itu emang dijamin di Amerika. Tapi kebebasan bicara lu itu juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sederhananya ya, lu bisa berbicara bebas tapi nggak boleh merugikan orang lain. Dan dalam hal ini lu udah jelas merugikan orang lain. Ngerugiin si profesor karena si profesor lu fitnah. Fitnah itu udah jelas masuk pelanggaran, udah bisa dimasukin ke hukuman gitu. Udah melanggar undang-undang gitu. Ini buat bocil-bocil yang nonton juga, nggak ada itu kebebasan bicara itu mendukung fitnah lu atau menjadi tameng untuk lu bohong dan akhirnya menimbulkan fitnah. Udah jelas defamation itu udah pasti udah kacau lah hidup dia. Dan endingnya dia tiba-tiba nggak ada kabar, TikTok dia hilang, dan berita yang terakhir pokoknya lagi berlangsung persidangannya. Lu mau tahu yang lebih lucu nggak? Si Cenayang ini nuntut balik profesor. Wah! Dan ya itulah keseruan bagaimana gue melihat seorang Cenayang gitu. Ngotot banget, merasa emang bener-bener orang pinter, orang-orang yang gifted, dibisikin, dikasih misi sama yang di atas untuk menyelesaikan sebuah kasus yang belum terungkap, tapi ujung-ujungnya kayaknya mesti segera ke psikolog. Moral of the story apa? Nggak tahu, lu sendiri yang komen di bawah lah kira-kira moral of the story-nya apa. Nggak usah gue pakai suapin lagi moralnya apa. Lu silakan pikirin dan yaudah tulislah rame-rame keroyokan di kolom komentar di bawah. Dan ya, kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian bisa klik tombol subscribe untuk mendukung gua. Dan kalau kalian mau mendukung lebih dari sekedar subscribe, kalian bisa klik tombol join atau gabung sehingga kalian bisa gabung membership channel ini dan mendapatkan banyak perks. Salah satunya adalah ngobrol bareng gua di private Discord gua. Ya, demikianlah Radio Singam untuk episode kali ini. Kalau kalian bilang Amerika lebih baik daripada Indonesia, nggak juga ya. Ini salah satu contohnya. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.